Bab 10. Mendapatkan bunga tunjung biru. Mbah Tarjo masih terengah-engah di bawah pohon dan dari tangannya berceceran darah. Sepertinya sudah kehilangan keinginan untuk bertarung lagi. "Bocah, apa kamu juga yang telah melukai muridku Bowo?" tanya pria tua itu kepada Sanjaya menyelidik. "Bagaimana menurutmu?" Sanjaya tidak menjawab namun malah bertanya balik. "Baik, terima ini." Tidak basa-basi lagi, pria tua itu mengeluarkan hodam siluman keras seperti Mbah Tarjo. Namun hodam pria tua itu memiliki mahkota, sepertinya lebih sakti dari milik Mbah Tarjo. Pria tua itu meloncat mengeluarkan pukulannya dengan kecepatan dan kelincahan seperti kera. Teknik gerakan itu disebut ilmu sengkelat. Bang! Sanjaya juga sedikit tertegun dengan kecepatan milik pria tua itu. Karena belum siap, dia tidak sempat menghindar. Sanjaya menyilangkan kedua tangannya di dada menjadi perisai untuk menghadang pukulan pria itu yang mengarah ke jantungnya. Akibat dari benturan itu Sanjaya mundur 5 langkah, namun dia tidak terluka, hanya saja sedikit sakit di bagian tangan. "Hahaha, anak muda, kamu memang cukup mampu. Namun jika kamu melawanku itu belum cukup." Pria tua itu berusaha melemahkan tekad dan niat bertarung Sanjaya agar kepercayaan dirinya hancur. Sebab jika rasa percaya diri seseorang itu hancur, maka bisa dikatakan dia sudah kalah sebelum bertarung. Dan itu akan terjadi juga di berbagai aspek kehidupan. "Tua bangka, mampu atau tidak itu tidak tergantung lidahmu. Justru sebaliknya, aku telah menemukan titik kelemahanmu." Sanjaya juga tidak mau kalah dalam bersilat lidah. Karena lawan ingin menjual dalam bermain kata, maka dia juga membelinya. Benar saja, pria tua itu sedikit menyergit. Meski dia agak ragu akan pengetahuan Sanjaya, namun kepercayaan dirinya sedikit goyah. Namun yang tidak diketahui pria tua itu, justru Sanjaya dengan mata batinnya masih berusaha mencari-cari kelemahan pria tua itu, namun belum ketemu. Pria tua itu meloncat dan melancarkan tendangan ke arah kepala Sanjaya. Kemudian Sanjaya menghindar ke samping sambil mengarahkan pukulan ke arah pria tua itu. Namun pria tua itu merunduk ke bawah sambil mengirim pukulan ke perut Sanjaya. Wush! Untuk menghindari, Sanjaya meloncat ke depan melintas di atas pria tua itu. Melihat ini, pria tua itu mengarahkan pukulannya ke atas dan mengenai bahu kiri Sanjaya. Bang! Sanjaya terlempar jatuh sejauh 9 meter. Sebab pukulan itu mengenai Sanjaya saat masih berada di udara di atas pria tua itu, dan itu menyebabkan dia terlempar jauh, karena tidak ada pijakan untuk menahan. "Hahaha, bocah, seharusnya kamu belajar dulu selama 100 tahun baru datang melawanku, hahaha." Setelah 2 kali Sanjaya dipukul mundur, akhirnya membuat pria tua itu sombong. Sanjaya sedikit terluka dan merasakan sakit di bahu kirinya. Namun yang tidak diketahui pria tua itu bahwa sejak awal Sanjaya hanya menggunakan 80-90% tenaga dalamnya, yakni untuk menjajaki kemampuan lawan. Selama pertarungan tadi Sanjaya hanya menggunakan reaksi dan kecepatan normalnya. Karena kecepatan lawan sedikit lebih cepat dari kecepatan normal Sanjaya, sehingga Sanjaya bisa terkena pukulan 2 kali. Dan satu lagi, bahwa Sanjaya belum menggunakan ilmu saibi anginnya, sebab dia sedang mencari momen untuk menyerang dengan kekuatan dan kecepatan penuh. "Bocah, bersiaplah, aku akan mengakhiri ini." Pria tua itu meloncat ke atas goa, dan sepertinya dia menjauh dari Sanjaya karena hendak mempersiapkan sesuatu agar tidak terganggu. Pria tua itu menyatukan kedua telapak tangannya dan mulutnya komat kamit membaca mantra. Kemudian api berbentuk bulat muncul dari tangan saat pria tua itu membuka kedua tangannya. "Bocah, terima ini dan mati." Api itu bukan suatu teknik ajian tertentu, melainkan juga makhluk namun berbentuk api. Tepatnya itu adalah hodam kedua milik pria tua yang bernama Banaspati. Karena jiwa dan tubuh pria tua itu tidak mampu mengaktifkan kedua hodamnya secara bersamaan, pria tua itu meloncat ke atas goa, agar saat hodam Banaspati dilemparkan ke arah Sanjaya, dia bisa merasa aman karena tubuhnya kini tidak memiliki perlindungan hodam kera lagi. Saat Banaspati itu dilemparkan ke arah Sanjaya, semakin mendekat maka semakin membesar. Dengan kecepatan Banaspati saat ini, jika Sanjaya masih menggunakan kecepatan normalnya, dapat dipastikan Sanjaya akan terbakar.
Setelah mengamati sebentar dan melihat bahwa pria tua itu tidak memiliki perlindungan hodam keranya, Sanjaya segera mengaktifkan ilmu saipi angin dan mengeluarkan 100% tenaga dalamnya. Dengan kecepatan 60 km per jam dan dengan jarak yang tidak terlalu jauh, Sanjaya hanya butuh waktu 1 detik untuk menghindar dari Banaspati dan sekaligus menyerang pria tua itu. Bang! Bahkan pria tua itu tidak menyadari kedatangan Sanjaya dan dipukul tepat di dadanya. Tidak ada suara atau rintihan apapun, apalagi suara umpatan dan ancaman. Pria itu sepertinya mati seketika saat tubuhnya terlempar jatuh ke jurang di belakang goa. Ini pertama kali Sanjaya membunuh orang, namun dia tidak merasa bersalah apalagi bersedih. Atas nama kebenaran dan dengan hati nurani yang bersih, Sanjaya tidak lagi ragu membunuh pria tua itu. Sanjaya melihat sekeliling dia hendak berurusan dengan Mbah Tarjo. Namun yang tidak diketahui Sanjaya bahwa Mbah Tarjo telah pergi saat Sanjaya bertarung dengan gurunya. Dengan rasa sakit yang ada di seluruh tubuhnya, dia mengaktifkan hodamnya dan berlari entah kemana. Setelah melihat hilangnya Mbah Tarjo serta menghilangnya Banaspati entah kemana, Sanjaya duduk bersila di atas goa. Dia memilah warisan ingatannya untuk mempelajari cara menggunakan tenaga dalam untuk penyembuhan. Karena bahunya terasa sakit dan tidak mau ada suatu hal buruk di kemudian hari. Setelah 3 jam berlalu, akhirnya luka di bahu Sanjaya sembuh, bahkan tidak ada luka sedikit pun. Sanjaya masih duduk bersila menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk mengembalikan tenaga dalamnya yang terkuras. Di mana semua orang? Benny yang pingsan di awal kini mulai sadar, bingung dan takut karena tidak melihat siapapun di sana. Setelah Benny melihat motor yang dia naiki bersama Mbah Tarjo, dia segera menyalakannya dan pergi dari tempat itu. Memang motor itu ditinggal oleh Mbah Tarjo, sebab tangan kanannya hancur sehingga tidak bisa mengoperasikan motor. Bahkan jika dia masih bisa naik motor, dia tidak akan memakainya. Sebab Mbah Tarjo ingin kabur secara sembunyi-sembunyi dan tidak ingin orang lain menyadari kalau dia akan kabur untuk menyelamatkan diri. Benny yang takut dan tergesa-gesa juga tidak menyadari keberadaan Sanjaya yang duduk di atas goa. Sanjaya masih duduk bersila sebab dia merasakan energi spiritual cukup banyak ketika duduk di atas goa dan mengabaikan semua hal termasuk saat Benny bergegas pergi. Saat sinar matahari muncul, Sanjaya hendak pergi dari tempat itu dan kembali ke base camp. Namun dia melihat 3 tangkai bunga yang mengandung energi spiritual tumbuh di atas goa. Terlihat bunga itu terawat sebab tidak ada rumput-rumput liar di sekelilingnya. Tinggi tangkai bunga mencapai 1 meter dan setiap tangkai ada 3 bunga. Bunganya cantik kombinasi antara warna putih dan biru. Mungkin bunga ini dirawat pria tua itu, pikir Sanjaya. Setelah mencari dari warisan ingatan Sanjaya, akhirnya dia tahu bunga itu disebut bunga tunjung biru. Tanaman itu tergolong tanaman spiritual kelas bawah. Adapun khasiat dari bunga itu adalah untuk kecantikan, yakni bisa meremajakan kulit dan awet muda. Dan Sanjaya cukup berterima kasih kepada pria tua itu karena telah memberinya hadiah yang cukup besar. Yang tidak diketahui Sanjaya, alasan kenapa pria tua tinggal di tempat itu hanyalah untuk merawat bunga tersebut. Sebab bunga tersebut tidak bisa tumbuh di tempat lain, dengan tujuan ketika mekar sepenuhnya akan dia gunakan untuk sebuah ritual besar. Sanjaya tidak memetiknya, namun mengambil juga tanahnya agar akarnya tidak putus. Kemudian menyelimuti 3 bunga itu dengan tenaga dalamnya dan mengirimnya ke dalam ruang cincin batu akik yang dipakainya dan menanamnya di sudut tertentu. Karena dari ingatan warisannya ketika ingin memasukkan barang eksternal ke dalam ruang cincin, terlebih dahulu harus menyelimutinya dengan tenaga dalam, agar benda itu punya aura Sanjaya dan menganggap benda itu bagian dari pemilik cincin, sehingga benda eksternal bisa masuk.